Selamat datang di channel Kisah Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai ceritanya, kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Dan bagi yang sudah like, subscribe, serta share video ini, kami doakan semoga diberi kebaikan yang berlipat juga. Pada kisah horor kali ini, kami menceritakan sebuah kisah seseorang yang dapat warisan pusaka sebuah keris dan berhodam jahat. Sebut saja Dimas, usianya sekitar 35 tahun. Dimas tak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis setelah menerima warisan dari kakeknya yang baru saja meninggal. Warisan itu bukan harta atau rumah, melainkan sebuah keris kuno yang tampak berkarat dan mengeluarkan aura dingin. "Aku tak butuh ini, Bu. Kenapa harus aku yang menerimanya?" tanya Dimas pada ibunya. "Sebelum meninggal, kakekmu bersikeras agar kau yang menyimpannya. Katanya, ini pusaka keluarga," jawab ibunya dengan tatapan khawatir. Sejak malam pertama menyimpan keris itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Lampu sering berkedip sendiri, suara bisikan terdengar di malam hari, dan bayangan hitam tampak mengintai di sudut-sudut rumah. Hingga suatu malam, Dimas terbangun dan melihat sesosok makhluk tinggi, bermata merah, dan bertaring panjang berdiri di ujung kamarnya. "Kau milikku sekarang," suara berat itu berbisik. Dimas ketakutan. Ia tahu ini bukan sekadar warisan biasa, ada hodam jahat di dalamnya. Keesokan harinya, Dimas mendatangi seorang paranormal bernama Pak Surya, yang terkenal bisa mengusir makhluk gaib. Setelah melihat keris itu, wajah Pak Surya langsung pucat. "Keris ini tak boleh sembarangan dimiliki. Hodam di dalamnya haus darah," katanya serius. Pak Surya mencoba melakukan ritual pembersihan, membakar kemenyan, dan membaca mantra. Namun, tiba-tiba angin kencang berhembus di dalam rumah, lilin padam, dan terdengar suara tawa mengerikan. "Ilmumu terlalu lemah untuk mengusirku, Surya." Pak Surya terbatuk dan tersungkur. "Aku tak bisa menolongmu, Dimas. Kau harus mencari seseorang yang lebih sakti." Malam itu, gangguan semakin parah. Bayangan hitam tampak di cermin. Suara langkah kaki terdengar di dalam rumah, dan Dimas merasakan tubuhnya semakin lemas. Ia harus segera menemukan orang yang bisa mengusir hodam ini. Dengan bantuan seorang tenan, Dimas menemukan seorang dukun bernama Mbah Wiryu yang katanya sakti mandraguna. Namun, saat Dimas menunjukkan keris itu, mata Mbah Wiryu justru berbinar penuh keserakahan. "Keris ini punya kekuatan besar. Jika kau tak ingin memilikinya, biar aku saja yang menggunakannya," katanya sambil tersenyum licik. Dimas merasa ada yang tidak beres, tapi sebelum sempat pergi, Mbah Wiryu sudah mulai melakukan ritual. Ia meneteskan darah ke atas keris, lalu membaca mantra dengan suara parau. Tiba-tiba, ruangan terasa semakin dingin, dan terdengar suara mengerikan. "Kau ingin mengendalikanku, Wiryu? Tidak semudah itu." Mbah Wiryu tiba-tiba berteriak, dan tubuhnya terlempar ke dinding. Matanya melotot, tubuhnya kaku, lalu mulutnya mengeluarkan suara berat yang bukan miliknya. "Aku akan membawa jiwamu." Dimas ketakutan dan segera kabur. Ia sadar, bukan sembarang orang yang bisa menghadapi hodam ini. Ia butuh seorang paranormal yang benar-benar kuat. Dengan bantuan seseorang yang lebih paham, Dimas akhirnya diperkenalkan dengan Kyai Subandi, seorang guru spiritual yang dikenal memiliki ilmu tinggi. Saat melihat keris itu, Kyai Subandi langsung menggalang. "Keris ini berasal dari ilmu hitam tingkat tinggi. Mengusirnya tak bisa sembarangan," katanya. Malam itu, Kyai Subandi memulai ritual pembersihan dengan doa-doa khusus. Dimas duduk di tengah lingkaran garam, sementara Kyai Subandi membaca ayat-ayat suci. Namun, belum lama ritual dimulai, suara gemuruh terdengar. Sosok hitam tinggi dengan mata menyala merah muncul di tengah ruangan. "Kau tak bisa mengusirku semudah itu." Makhluk itu menggeram. Kyai Subandi tetap tenang dan melanjutkan doanya. Tiba-tiba, makhluk itu mengerang kesakitan. Namun, sebelum hilang sepenuhnya, ia berkata, "Aku akan kembali." Setelah ritual, keadaan mulai membaik. Tetapi Kyai Subandi memperingatkan bahwa hodam itu belum sepenuhnya pergi. "Kita harus menyelesaikan ini di tempat asalnya," katanya. Dimas dan Kyai Subandi pergi ke desa leluhurnya, tempat kakeknya dulu tinggal. Di sana, mereka menemukan bahwa keris itu pernah digunakan dalam ritual pesugihan yang melibatkan tumbal manusia. Itulah sebabnya hodamnya sangat kuat. Di malam puncak, ritual terakhir dilakukan di sebuah makam tua. Kyai Subandi menggambar rajah di tanah
dan mulai membaca doa-doa suci. Tiba-tiba, Hodam itu muncul dalam wujud yang lebih menyeramkan, dengan taring panjang dan tubuh yang diselimuti kabut hitam. Kalian tidak akan mengusirku. Angin kencang bertiup, suara jeritan terdengar, dan tanah bergetar. Namun, Kyai Subandi terus melanjutkan mantranya. Dengan sisa kekuatan terakhir, Dimas ikut membaca doa-doa yang diajarkan. Perlahan, makhluk itu menjerit kesakitan. Tubuhnya memudar, hingga akhirnya hilang dalam kobaran api gaib. Setelah ritual selesai, Dimas merasa tubuhnya lebih ringan. Kyai Subandi memerintahkan agar keris itu dikubur jauh di dalam hutan dan dilapisi 2 perlindungan. Jangan pernah menyentuhnya lagi, pesan Kyai Subandi. Dimas mengikuti saran itu dan sejak saat itu, hidupnya kembali normal. Tidak ada lagi bayangan hitam, bisikan misterius, atau sosok bermata merah. Namun, di suatu malam, saat ia berjalan melewati cermin, sekelebat bayangan hitam tampak sekilas di belakangnya. Mungkinkah Hodam itu masih ada? Wallahualam bishawab. Demikianlah kisah horor kali ini, ambil baiknya. Jika ada segi positifnya dari cerita ini dan buang jauh-jauh segi negatifnya. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.